Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini ketemu lagi dalam perkuliahan struktur aljabar 1. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai grup siklik. Tujuan dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa dapat mengenal dan mengaplikasikan grup siklik, sedangkan tujuan khususnya setelah diberikan penjelasan mengenai grup siklik, mahasiswa dapat yang pertama menjelaskan definisi dari grup siklik, yang kedua menentukan generator dari grup siklik, dan yang ketiga yaitu menentukan grup siklik dari suatu grup. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai materi tentang grup, mulai dari definisi grup, cara menentukan suatu himpunan grup atau bukan, menjelaskan finite grup, definisi subgrup, sampai terpenuhinya syarat-syarat subgrup suatu grup. Pada subbahasan ini akan dijelaskan suatu orde dari suatu grup yang setiap unsurnya dapat ditulis sebagai perpangkatan, perpangkatan positif atau negatif, atau perkalian suatu unsur tetap dari grup tersebut. Grup yang seperti ini dinamakan grup siklik. Dengan kata lain, grup siklik adalah subgrup yang unsur-unsurnya merupakan unsur-unsur dari grup itu sendiri, berdasarkan pembangunnya atau generatornya. Berikutnya, jenis grup siklik. Grup siklik ada dua jenis. Suatu grup siklis bisa beranggotakan terhingga atau bisa juga beranggotakan unsur-unsur tahingga. Yang dimaksud unsur atau suatu anggota yang terhingga itu contohnya himpunan bilangan bulat modulo 4, yaitu anggotanya atau unsurnya itu 0, 1, 2, 3. Maka itu anggotanya itu berhingga. Dan ada juga yang beranggotakan unsur tahingga. Contohnya, himpunan bilangan bulat. Ya, karena himpunan bilangan bulat merupakan contoh dari grup unsur tahingga. Grup siklik yang beranggotakan banyaknya unsur terhingga dinamakan grup siklik berhingga atau finite grup siklik. Dan grup siklik yang beranggotakan banyaknya unsur tak terhingga dinamakan grup siklik tahingga atau infinite grup siklik. Oke, selanjutnya kita ke definisi grup siklik. Di sini ada dua definisi. Definisi satu yaitu grup siklik terhadap operasi penjumlahan. Grup G atau G dengan operasi penjumlahan disebut grup siklik jika ada elemen A anggota dari G, sedemikian sehingga G sama dengan N kali A, di mana N anggota dari Z atau N anggota dari himpunan bilangan bulat. Elemen A disebut generator dari grup siklik. Kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, misalkan G anggotanya itu 0, 1, 2, 3. G di sini yaitu himpunan bilangan bulat modulo 4. Adalah suatu grup terhadap operasi penjumlahan atau G dengan operasi penjumlahan. Buktikan bahwa G merupakan grup siklik. Dari definisi grup siklik terhadap operasi penjumlahan yaitu terdapat elemen A anggota G, sedemikian sehingga G itu sama dengan N kali A, di mana N anggota dari himpunan bilangan bulat dan A anggota dari G. Oke, dari contoh ini kita akan ke pembahasan. Tadi diketahui G anggotanya itu 0, 1, 2, 3. Generator A atau yang membangun A
yaitu sama dengan N kali A, di mana N-nya anggota himpunan bilangan bulat. N-nya elemen Z. Ini sesuai dari definisi grup siklik terhadap operasi penjumlahan. Dan A-nya itu harus anggota dari G. Kita contohkan, misalkan A-nya itu 0, generator 0, sama dengan N kali A. A-nya 0, berarti N kali 0, di mana N elemen dari Z. N-nya elemen Z. Misal, negatif 2 kali 0, negatif 1 kali 0, 0 kali 0, 1 kali 0, 2 kali 0, dan seterusnya, menghasilkan 0. Berikutnya, generator dari A-nya itu 1. Sama dengan N kali 1. N-nya anggota dari himpunan bilangan bulat. Kita ambil contoh, negatif 4 kali 1, yaitu negatif 4. Modulo 4, hasilnya 0. Negatif 3 kali 1, yaitu negatif 3. Negatif 3 modulo 4, yaitu hasilnya 1. Negatif 2 kali 1, negatif 2. Modulo 4, yaitu hasilnya 2. Negatif 1 kali 1, yaitu negatif 1. Hasilnya, kalau di modulo 4, yaitu 3. 0 kali 1, yaitu 0. 1 kali 1, yaitu 1. 2 kali 1, 2. 3 kali 1, 3. 4 kali 1, yaitu 4. Karena modulo 4, yaitu hasilnya 0. Jadi, generator 1 itu sama dengan 1, 2, 3, 0. Berikutnya, A-nya itu 2. N kali A, berarti N kali 2. N-nya itu anggota bilangan bulat. Misal, N-nya dari negatif 2. Negatif 2 kali 2, yaitu negatif 4. Negatif 4, modulo 4, yaitu hasilnya 0. Negatif 1 kali 2, yaitu negatif 2. Negatif 2, modulo 4, hasilnya 2. 0 kali 2, yaitu 0. 1 kali 2, yaitu 2. 2 kali 2, 4. Modulo 4, yaitu 0. Jadi nanti, dan seterusnya. Nanti hasilnya itu antara 0 dan negatif. 0 dan 2. Ya. Di sini generator 2 itu sama dengan 2 dan 0. Berikutnya A-nya itu sama dengan 3. Generator 3 sama dengan N kali 3. N-nya anggota bilangan bulat. Misal, negatif 4 kali 3, modulo negatif modulo 4, ya. Dan seterusnya. Ya, ini nanti hasilnya itu 3, 2, 1, 0. Karena G ini sama dengan generator 1 dan generator 3, atau sama dengan 0, 1, 2, 3, dengan kata lain 1 dan 3 adalah generator dari G. Maka G sama dengan 0, 1, 2, 3 merupakan grup siklik. Ya, ini merupakan contoh grup siklik terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya, definisi grup siklik terhadap operasi perkalian. Grup G dengan operasi perkalian disebut grup siklik jika ada elemen A anggota dari G sedemikian sehingga G sama dengan A pangkat N, di mana N elemen dari Z. Elemen A disebut generator dari grup siklik. Suatu grup G dan suatu unsur G kecil elemen dari G jika grup G dapat dinyatakan sebagai G sama dengan G pangkat N, di mana N
elemen dari Z, maka G dikatakan pembangun dari grup G. Dan grup G disebut grup siklik atau biasanya dinotasikan dengan seperti ini. G sama dengan siku ya. Siku ya. Di sini definisi grup siklik. Tadi untuk definisi grup siklik terhadap operasi perkalian di mana G disebut grup siklik bila ada elemen A anggota dari G sedemikian sehingga G sama dengan A pangkat N. N anggota himpunan bilangan bulat dan A-nya anggota dari G. Elemen A disebut generator dari grup siklik. Tadi bedanya dengan operasi perkalian dan penjumlahan, kalau untuk grup siklik terhadap operasi perkalian, yaitu G-nya itu sama dengan A pangkat N. Sedangkan grup siklik terhadap operasi penjumlahan, G-nya itu sama dengan A kali N. Jadi jangan tertukar ya untuk definisi grup siklik. Kita lanjut ke contoh soal. Misalkan G sama dengan negatif 1 dan 1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian. Buktikan bahwa G adalah grup siklik. Kita ke pembahasan. Tadi dalam soal diketahui G sama dengan negatif 1 dan 1. Ditanyakan, buktikan G adalah grup siklik. Ya, kita bahas sama-sama di sini. G sama dengan negatif 1 dan 1. Generator A sama dengan A pangkat N, di mana N elemen dari Z, himpunan bilangan bulat. A anggota dari G, misal A-nya negatif 1. Generator dari negatif 1 sama dengan negatif 1 pangkat negatif 2. Hasilnya yaitu negatif 1. Negatif 1 pangkat negatif 1. Hasilnya yaitu negatif 1. Negatif 1 pangkat 0. Hasilnya 1. Negatif 1 pangkat 1. Itu hasilnya negatif 1. Negatif 1 pangkat 2. Hasilnya 1. Dan seterusnya. Jadi nanti hasil dari perpangkatan A pangkat N untuk N-nya anggota himpunan bilangan bulat menghasilkan negatif 1 dan 1. Sekarang kita ambil A elemen G, yaitu A-nya itu 1. Jadi generator 1 A pangkat N. A-nya itu misalkan 1. N-nya elemen bilangan bulat. 1 pangkat negatif 2, yaitu hasilnya 1. 1 pangkat negatif 1, hasilnya 1. 1 pangkat 1, hasilnya 1. 1 pangkat 2, hasilnya 1. Dan seterusnya. Ini pasti menghasilkan 1. Ya, semuanya hasilnya adalah 1. Karena G sama dengan generator dari negatif 1, yaitu negatif 1 dan 1, atau grup G dibangun oleh negatif 1. Dengan kata lain, negatif 1 adalah generator dari G. Maka G sama dengan negatif 1,1 merupakan grup siklik. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa grup siklik itu harus memiliki generator atau pembangun yang membangun grup tersebut. Ya, ini di sini ada latihan soal, nanti kalian kerjakan. Ada latihan soal 1-3. Untuk soal nomor 1, misalkan I4 itu anggotanya 1, negatif 1, I, dan negatif I. Adalah grup bilangan kompleks terhadap operasi perkalian.
I di sini yaitu bilangan imajiner atau I sama dengan akar dari negatif 1. Ya, jadi di sini I sama dengan akar dari negatif 1. Ya, ini bilangan imajiner. Nanti tentukan grup siklik dari grup tersebut. Jadi tentukan apakah I4 ini merupakan grup siklik. Berikutnya yaitu latihan soal 2. Tentukan generator atau pembangun dari Z6 dalam operasi penjumlahan. Z6 di sini itu himpunan bilangan bulat modulo 6. Yang anggotanya untuk Z6 dari anggota dari Z6 itu dari 0 sampai ada 0, 1, 2, 3, 4, sampai 5. Ya. Nanti kalian tentukan generator atau pembangun dari Z6. Ya. Ingat ya, generator itu suatu unsur yang merupakan anggota Z6. Yang nanti hasilnya itu harus 0 sampai 5. Kalau untuk operasi penjumlahan, nanti lihat lagi definisi grup siklik terhadap operasi penjumlahan. Ya, di mana G itu sama dengan A dikali N. Ya. Di mana N-nya itu anggota dari himpunan bilangan bulat. Ya. Ini definisi grup siklik terhadap operasi penjumlahan. Berikutnya yaitu soal yang ketiga. Misalkan Z adalah himpunan bilangan bulat. Diberikan bahwa Z dengan operasi penjumlahan merupakan grup. Selidiki apakah Z merupakan grup siklik dengan generator 1. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian materi dari Ibu. Jangan lupa soal latihannya dikerjakan, nanti dikumpulkan, atau kalian upload via iKlas. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.